Halo, selamat datang di Bincang-Bincang Mobil. Sudah lama nggak ada Mbak Ivan. Kali ini kita berdua lagi punya misi masing-masing lagi mau mencari mobil dengan budget 300 jutaan. Nah, kebetulan kita dapat rekomendasi salah satunya adalah Hyundai. Nah, dari sini kita mau main ke showroom Hyundai mobil Indonesia untuk tahu dengan budget 300 juta kita bisa dapat apa. Dan ini menarik nih karena Om Adi tuh pengen nyari mobil keluarga. Nah, kalau Mbak kan masih belum ada wejangan, jadi harus cari mobil yang trendy. Bingung kan? nah Kayaknya tapi Hyundai punya dua-duanya Om ya? itu. Makanya Nanti kita lihat ya dari Hyundai apa yang penawarannya buat kita. Selamat datang di Hyundai Mobil Indonesia, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, selamat siang. Ini kayak kita berdua lagi mau cari mobil 300 jutaan. Oke, di sini ada pilihan apa sih? Kebutuhannya saya sudah berkeluarga, kalau Mbak ini belum. Oke, Bapak. Kebetulan kita ada banget nih untuk budget yang di 300 jutaan untuk mobil keluarga pastinya ya. Mau sambil ngobrol-ngobrol dulu, Pak? Boleh. Untuk membicarakan produknya? Ya. Ya, Oke. mari Pak. Ya. Baik, Bapak tadi kan untuk budgetnya, Bapak ada budget di 300 jutaan ya, sama mencari mobil yang untuk keluarga juga pastinya. Ya, saya berkeluarga, kalau Mas Ivan ini sendiri. single. Oh, Siapa yang siap. trendy nih? Berarti Bapak rencananya yang berkeluarga, Masnya Ya. berarti yang untuk Saat ini mencari Siap. untuk menuju keluarga. siap. Berarti keluarga baru ya. Iya. Mencari pakai mobil yang keren. Pasti. Nah, kebetulan kalau untuk line up dari Hyundai Mobil Indonesia sendiri, kita kalau untuk di budget 300 jutaan, tentunya ada banget di New Stargazer sama di Stargazer X. Nah, kalau untuk Masnya, kalau untuk yang nyari berarti kayaknya lebih cocok di dua baris ya. Iya, 12 Kalau aja. siap. Kalau untuk 300 jutaan kita tentunya ada dong di tipe kereta tapi yang tren. Itu di harga di 340 juta 500. Kalau untuk yang Stargazer kita ada dua nih Pak. Yang Stargazer yang biasa, yang New Stargazer itu di 320-900. Kalau untuk yang varian yang terbaru yang Stargazer X itu kita di 346 juta 400. Jadi gimana nih? Pengen tes drive dulu. Boleh. Ada unitnya nggak? Kebetulan ada Pak test drive-nya. Kebetulan hari ini lagi lengkap nih. Ada kereta juga. Nanti masih bisa coba kereta. Terus ada juga Stargazer yang nanti Pun juga bisa Stargazer. Tapi untuk yang Stargazer X ya Pak ya test drive-nya ya. Nah kalau mau test drive boleh. Kebetulan nanti kita lagi ada tim kami yang bantu test drive. Bisa langsung ke depan aja Pak. Oke. Ya, mari Tiara bantu. Oke. Untuk Hyundai Stargazer ini dia ada Hyundai spesifikasinya, ada terdapat Hyundai Bluelink Pak. Itu untuk nyalain mesin lewat aplikasi handphone dari jarak jauh Pak. Itu. Dan untuk keistimewaannya dia lebih ke family car dan fitur-fiturnya juga sudah lengkap sekali Pak. Itu. Dan untuk price-nya dia juga tergolong lebih murah. Nah, berapa price-nya, Mbak? Price-nya itu di OTR-nya di 320-900 Pak. Nah, kan ada Stargazer X nih. Iya. Kenapa gitu? Apa sih? Kalau buat saya nih, cocok yang mana sih kira-kira? Ini atau yang X? Kalau untuk fiturnya, untuk yang tipe Prime, Stargazer Prime dan Stargazer X Prime itu sama Pak untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk kelebihannya itu di pricing-nya Pak. Dia harganya di bawah dari Stargazer X. Oh, gitu. Yang X jadi lebih murah berapa? Lebih murah di 320 juta, itu lebih murah 26 juta. Oke, lumayan. Oke. Sekarang kita udah di Stargazer X ya. Stargazer X. Om Lutfi. Om Lutfi, ini kalau untuk Stargazer ini kira-kira apa nih alasan supaya kita kemudian pilih mobil ini aja? Kalau untuk Stargazer X sendiri ya, yang pertama Stargazer X itu kan masuk ke kelas LSUV. Ya. Dari segi tampilan yang pasti lebih sporty, itu lebih
lebih sporty, lebih tinggi juga ground clearance-nya, dan lebih maco lah, karena kan dia sport utility vehicle. Nah, dari segi kenyamanannya dan juga fitur-fiturnya kurang lebih di sini juga lengkap nih. Seperti yang tadi fitur-fitur ADAS-nya kayak forward collision, keeping assist, and following assist, blind spot, dan juga rear cross collision. Di sini juga lengkap. Di sini ada. Kemudian juga untuk keamanannya sendiri, safety-nya lagi, di sini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jarang biasanya mobil-mobil sekelas ini airbag ada 6. Penunjang untuk fitur lainnya, buat kita lebih nyaman berkendara, kita dilengkapi juga dengan speaker Bose Premium. Jadi lebih enak tuh buat perjalanan dengerin musik juga. Dari head unit sendiri kita juga sudah support untuk Apple CarPlay dan Android Auto juga. Itu juga bisa wireless, jadi kita nggak harus pakai kabel lagi. Nah, jadi udah kita sambungin Bluetooth aja, itu udah connect. Ada juga fitur lagi yang lain, yaitu wireless charging nih. Itu juga nggak ada tuh di mobil-mobil lah, jarang ada lah sekarang di mobil-mobil sekelasnya. Jadi sudah dilengkapi dengan wireless charging juga. Dan tadi ada juga drive mode berkendara, bisa dipilih juga Eco, Sport, Normal, dan Smart. Seperti itu. Dan juga pastinya ada Blue Link-nya juga nih, gitu. Dilengkapi dengan Blue Link yang dimana ini juga sebagai salah satu keamanan nih buat kita sebagai pengguna mobil Hyundai sendiri. Kalau kita ada apa-apa di jalan, di sini ada 2 tombol, ada yang SOS dan juga ada lambang B. B ini lebih ke roadside assist. Jadi nanti kalau misalkan mobilnya ada kendala apa-apa nih, mungkin mesinnya mati atau mungkin kita mau ganti ban tapi kita nggak bisa nih jauh, kita tinggal mencet tombol yang roadside assist yang dilambangkan dengan huruf B. Itu nanti Hyundai service terdekat akan nyamperin mobil kita nih, jadi nanti call center akan telepon. Nah, kalau untuk SOS sendiri itu lebih ke pengguna atau penumpangnya nih. Pengemudi ada penumpang nih, kita butuh apa, urgentnya kita butuh apa, butuh ambulan kah atau butuh apa, itu kita mencet SOS. Jadi lebih ke penggunanya ya, atau ke pengemudinya, kurang lebih kayak gitu. Jadi secara fitur dan lain-lain di kelasnya kita jauh lebih oke. Apalagi dilengkapi dengan kursi varian captain seat juga, yang nggak ada di mobil-mobil yang lain. Iya benar. LMPV, LSUV, LMPV, captain seat belum ada ya? Belum ada. Berarti ini Bat ya, udah fitur untuk kenyamanannya banyak, fitur safety-nya juga lengkap. Udah gitu ada Blue Link lagi yang itu benar-benar membantu banget tuh kalau lagi darurat. Tuh. Lagi darurat, itu juga bisa sebagai remote juga. Persiapan sebelum kita mengemudi, misalkan kita pengen pergi nih, mobilnya panas nih, kita panasin dulu nih. Nah itu bisa melalui Blue Link, melalui handphone nantinya ya. Itu juga bisa sebagai remote, nyalakan mobil, nyalakan AC, mesin, buka pintu, tutup pintu, kemudian cari lokasi parkir di mana. Dan juga Blue Link sudah dilengkapi oleh GPS juga, jadi mobil kita kemanapun kita tahu. Kita juga bisa nanti setting untuk maksimal kecepatannya di berapa. Jadi kalau misalkan nanti ada rekan kita, anak, tetangga atau siapapun yang minjem mobil kita nih, kita bisa setting dulu nih kilometernya mau di berapa maksimal. Jadi kalau dia ngebut dia nggak bisa bohong. Jadi ketahuan tuh mobilnya kemana, kita bisa atur juga tuh melalui radius. Misalkan dia bilang pinjamnya mau ke depan sebentar nih, ternyata kita radius ini lebih keluar dari radius yang kita udah tetapin, itu nanti kita juga akan tahu nih. Ya, tapi berupa notifikasi aja sih, itu berupa notifikasi aja. Kalau seperti itu sih. Iya, ntar urusan gimana itunya belakangan. Nanti kita tahu dulu nih. Berarti belakangan kan kalau buat anak gitu Ya, bisa betul. dipinjemin saudara. Gue bilang jangan keluar Jakarta, ini nyampe ke Bali. Nah, itu bisa tuh. Kurang lebih seperti itu sih. Nah berarti Mas Lutfi, untuk fitur tersebut harga Stargazer X ini berapa sih? Kalau untuk harga Stargazer X sendiri, untuk yang sekarang kita naik ini di tipe Prime itu di 346.400.000. Nah, varian Captain Seat itu nambahnya cuma sedikit kok, 1 juta aja. Jadi nambah Iya, 1 juta bisa 1 juta dapat Captain Seat. Betul. Berasa naik mobil mewah. Iya, di kelasnya.
yang nggak ada. Kayak Captain Seat itu di kelasnya nggak ada, jadi cuma nambah 1 juta kita udah bisa dapat varian Captain Seat yang pastinya lebih nyaman sih, tergantung dengan sesuai penumpangnya nanti sih. Iya. Gitu. Jadi disesuaikan. Kalau pingin yang mengangkut banyak gitu kan pakai yang biasa. Kayak yang biasa. Tapi kalau mau mungkin tidak perlu banyak-banyak, mengejar kemewahan bisa pakai Captain Seat. Betul. Tapi setuju di Stargazer memang paling premium sih. Premium Iya, di kelasnya ya. Kelasnya. Enggak, rasanya di duduknya itu beda settingannya sama mobil di kelasnya, Iya. Betul sekali. beda. Lebih nyaman juga rasanya ya. Iya, ada bantingannya. Dan ini kan juga pakai IVT juga ya, Mas. Pakai IVT juga, kita sama IVT juga. Mobil itu kan yang membedakan murah dan mahal itu adalah ketika jatuh kenapa kena gitu gitu. Nah. Nggak begitu baik-baik. Betul sekali. Nah, itu kita mobil murah, mobil mahal tuh dari situ tuh. Situ ya, kualitasnya Iya. Kalau saya Stargazer itu nggak bohong. Makanya kita cukup banyak juga sih pengguna dari Stargazer X ini. ini apalagi namanya kayaknya udah hampir remote ya. Udah kayak. Udah lebih. Ada Lebih apa juga. lagi nggak? Maksudnya yang perlu tambahin? Paling sih itu aja sih untuk dari segi kenyamanan sendiri dari mobilnya ya. Kurang lebih fitur-fitur unggulan yang ada di sini belum tentu ada di mobil-mobil lain gitu sih. Masuk sama mobil Cina yang baru launching itu yang berapa 9 juta. Ini bisa on the record ini cuma buat tambahan. Iya. Hemat juga kok, BBM-nya hemat juga. Tadi ada mode berkendara juga kan. Sensornya juga lengkap. Itu kuncian sih katanya kalau yang Cina-Cina itu boros kan. Iya. Sama paling ya, jual ini lagi ya. Ini off the record lagi. Ada dimasukin sama si ini lagi. Siapa? Mas Aman. Jual merek juga gak sih kalau kan mungkin ya masih brand baru, masih berapa tahun ke depannya masih perlu ini lagi. Masalahnya tuh Mas Lutfi, kalau ada orang nanya, pasti kan konsumen kaum mending itu kan ada, pasti kan orang mending berdasarkan pasti orang akan compare kan. Iya benar. Orang yang rasional bijak, kecuali kalau Sultan nggak mau pusing gitu. Itu kalau nanya misalnya dia bandingin sama ya maksudnya dia nanya dibandingin saya sama 38 Supranya di sini lagi. Cara masukan. Ke ya mundur lagian sini, lagian situ banget ya, Pinggir banget. iya pinggir di ujung lagi. Depan tadi ada ini ya, pelang ya? Enggak sih jauh. Oh enggak ya? Ada. Oke dah. Iya tuh gimana tuh Mas Lutfi kalau ada orang nanya ini sama 38 349 juta coba beda 3 juta saya kenapa sih beli ini kenapa? Biasanya kita paling hajarnya kan di spare partnya, programnya sih, karena kan mungkin nggak ke rekor tadi ya. Jadi programnya kan kalau di Hyundai itu kan banyak, kayak misalkan ada customer protection. Jadi kalau misalkan kecelakaan nanti kan di cover tuh 100 juta tuh orangnya, tuh kan nggak ada tuh di mobil lain. Terus tire protection sampai ban aja kalau emang meledak atau apa diganti juga. Kemudian juga resale value, new car replacement guarantee. Jadi kecelakaan 50% nanti mobilnya ganti baru. Program-programnya sih biasa kita ajar di program, after salesnya, sama spare partnya pabrik gitu-gitu sih biasanya tuh. Kalau lawan brand-brand Cina yang baru ya. Dan kereta Mas dulu kan ada yang program ini ya, kalau sampai berapa tahun ada jaminan Ya, buyback ya. Buyback. Masih ya? Kereta Stargazer X itu Oh, gitu ada. juga ya? Ada baik-baik Ada buyback. Buyback Sampai berarti berapa tahun gitu? 3 tahun 3 tahun. atau ya 3 tahun Ada atau kilometer? 60.000. Oh, Kalau iya. berapa kan persen itu? 70% dari harga beli di buyback dia. Tapi di sistemnya sih ditukar lagi. Jadi misalkan dari kereta nanti mau upgrade ke Kona, pakai DP-nya pakai kereta lagi bisa. Atau pakai saya mau beli kereta baru lagi, nggak bisa. alergi saya mobil 60.000 km ke atas. Bisa juga tuh. Juga. Yang penting mah ya jaminan tadi ya 70% ya. Jaminan harga jual kembali.
Nah, kita udah ada di masuk ke dalam kereta yang prime ya Om ya. Ya, Om Lutfi. betul. Berarti yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Paling tinggi. Oh, berarti fiturnya baik banget dong Om. Ya, Ini kalau udah audio premium nih kayaknya. Audio premium juga pastinya. Fiturnya juga banyak sih di tipe prime ini ya. Iya, berarti kalau kenyamanan ini udah climate control, udah ini namanya panoramic sunroof, jadi adem. Dia sudah lengkap sih untuk fiturnya sendiri, penunjangnya itu udah banyak banget ya. Oh, Untuk di tipe yang prime ya, terutama ya. Pertama kalau kenapa harus beli kereta yang pasti dari segi fitur dan kenyamanan itu kereta lebih unggul. Dimana walaupun Stargazer juga sama-sama punya fitur yang hampir mirip, tapi di kereta ini jauh lebih banyak untuk fitur penunjang yang lebih nyaman lagi. Salah satu. Yang lainnya lagi selain audio yang tadi, itu kalau di kereta dia juga punya yang namanya ventilated seat. Atau kalau bahasa itu kita jok pendingin. Nah, sini jadi lebih nyaman nih. oh, kiri. Iya. Stargazer nggak ada ya? Stargazer nggak ada. Penting nggak penting, tapi kalau lagi Ini kalau lagi kayak sekarang nih ya, ya, lagi panas gini, ini. tuh enak banget pakai jok pendingin atau pakai ventilated seat tadi. Di satu sisi juga dari material kayak joknya kan juga beda ya. Material joknya yang kereta ini lebih premium, lebih eksklusif, kelihatannya juga kan lebih bagus. Nah, juga kalau di kereta tadi kita juga punya yang namanya panoramic sunroof. Nah, itu pastinya lebih visibilitas kita lebih enak, terutama buat di jalan-jalan yang memang mungkin daerah-daerah pegunungan dan lain-lain itu lebih enak tuh. Kita bisa ngirup udara yang lebih segar. Nah, selain itu juga kita punya yang namanya air purifier nih. Nah, air purifier, jadi sirkulasi udaranya itu bisa tersaring jadi lebih sehat. Kayak gitu. Tadi juga dengar ada suara bunyi natif itu ada sih. Itu adasnya sih sama-sama lengkap sebenarnya sih, baik di kereta maupun di Stargazer kurang lebih sama sih. Gitu. Adasnya sama-sama lengkap juga, dilengkapi oleh FCA atau Forward Collision Avoidance Assist, ada lane keeping assist, ada lane following assist juga. Oh, udah itu. Ada blind spot juga, blind spot collision assist, kemudian ada rear cross collision avoidance assist juga. Jadi kita sudah full sensor semua nih, dan itu akan lebih safety pastinya. Seperti itu. Dan kayaknya menarik sebenarnya ini nih kayak di tengahnya Om ya. Ini beluling bukan ya? Ya, yang ini blueling. Betul. Nah, Apa ya judulnya? Nah, kalau yang ini namanya itu rear occupant alert. Jadi ini tuh membaca sensor ultrasonik yang membaca gerakan di dalam mobil. Itu fungsinya kalau misalkan mungkin ada kita bawa anak bayi terus kita lupa nih, anak bayinya nggak dikeluarin, pastikan dia bergerak nih. Nah, ini yang membaca sensor pergerakan di dalam kabin. Jadi kalau misalkan nanti ada pergerakan di dalam kabin, itu nanti mobilnya akan bunyi, dan ini juga nanti masuk ke blueling juga. Jadi nanti di bluelingnya itu ada notifikasi, kurang lebihnya itu dia ada pencurian gitu. Tapi sebenarnya walaupun enggak pun nggak masalah, yang penting dia ngebaca gerakan di dalam mobil. Dan itu juga bisa sih kalau misalkan mobil kita amit-amit dijebol kan, otomatis ada gerakan tuh di dalamnya tuh. Itu dia kan ngebaca gerakan tersebut. Seperti itu. Oh, jadi dia kalau mobil sudah mati ya? Oh, sudah mati, betul. dan itu berarti kita bisa lewat HP Om ya? Lewat HP, betul. Oh, gitu. Selain nanti mobilnya bunyi, ada notifikasi dari handphone juga. Oh, Kenapa beli kereta bukan SUV listrik ya? Yang pertama, kereta sendiri pun untuk konsumsi BBM-nya juga hemat. Karena kita dilengkapi oleh 4 mode berkendara. Dan 3 traction mode. Jadi kita ada mode eco, ada mode sport, normal, dan smart. Dilengkapi dengan traction-nya juga. Ada sand, mud, and snow. Oh, ada ya? Ada. Seperti baru dengar malah. Iya, jadi kita ada 7 mode berkendara. Nah, kalau misalkan dibilang kenapa harus mobil bensin, yang pasti pertama untuk pengisian bahan bakar kan jauh lebih mudah ditemui untuk mobil-mobil konvensional. Dan kita untuk pengisiannya pun nggak selama kita
naik mobil listrik. Karena kan kita nggak tahu nih, kadang kita pengen buru-buru, bensin habis kita tinggal ngisi aja kan, paling berapa menit. Kalau mobil listrik kan memang secepat-cepatnya itu pasti minimal makan waktu bisa setengah jam. Nah, jadi lebih aman kalau untuk jarak jauh juga mesin mobil bensin. Menghemat BBM juga hemat karena kita pakai mode berkendara tadi eco, itu jauh lebih hemat seperti itu. Dan juga harganya kan terlampau lebih murah dibanding mobil listrik kan kalau untuk mobil-mobil konvensional. Oh, menarik tuh. Berarti kalau untuk prime singleton ini berapa nih harganya? Kalau untuk prime singleton ini kereta itu dihargai di angka 416.800.000. Itu on road ya? Itu on the road, betul. Dan kalau pengen ambil yang dual tone nanti tinggal tambah 3 juta aja, berarti jadi 419.800.000. Ada pilihan single tone juga, ada yang dual tone juga, kurang lebih seperti itu. Kalau impresinya Mbak Ivan gimana? Kalau gantian kita ngomong. Iya. Tadi sih kita lewat jalan yang agak saja, cuma memang kerasa lembut ya. Tadi lewatin polisi tidur, macam performa sih kayaknya ini. Tadi jalannya jalan apa ya? Kita belum bisa tes ya. Ini mesinnya berapa ya? Untuk mesin sendiri 1500 ya, 1500 cc. Untuk performa sendiri sih ini jauh lebih enak ya untuk transmisinya, karena kita menggunakan IVT, yaitu Intelligent Variable Transmission, dimana untuk perpindahannya ini sangat smooth dan juga sangat responsif. Jadi ya lebih unggul dibanding mobil-mobil lain lah. Rasa banget sih ya kalau kita dari tadi kita gas ini nggak ada rasa pindah giginya. Lebih Smooth ya. Dari driving mode-nya banyak, tinggal disesuaikan tuh kalau lagi mau irit kayak sekarang kan, atau tadi ada kalau lagi jalan jelek gitu kan. Orang suka ada yang nanya kayak sport tuh apa, sport tuh buat apa sih Mbak gitu ya. Padahal kalau di jalan jelek tuh juga bisa membantu karena biar ada banyak cengkraman kan. Betul. Nggak disesuaikan aja sesuai dengan medan dan keinginan kita. Dan itu mudah banget, cuma tinggal diputar aja di bagian drive mode-nya. Jadi setelah tadi kita mencoba dua mobil tadi dan mendengarkan paparan, kira-kira gimana nih Mbak kesimpulan kita? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau bagaimana? Kalau gue liatnya Om, jadi dengan harga yang 300 juta itu kita bisa dapat banyak banget loh di Hyundai. Itu mungkin salah satu keunggulan. Nggak nyangka sih jujur. Gue agak kaget denger sound premium ada langsung begitu. Iya, blueling. Nah, jadi dua-dua itu benar memang sesuai kebutuhan nih. Kayak kalau Om Adit kan udah berkeluarga, bikin buat mobil bawa banyak, bisa ke Stargazer. Nah kalau gua yang masih belum ada pegangan nih, pengen cari mobil yang dua baris udah cukup, bisa ke kereta. Terus juga dari situ bisa di ini lagi ya, sesuai kebutuhan kita. Kita pingin MPV yang ada double captain seatnya juga ada. Iya ada, itu agak unik ya, karena biasanya di segmen itu kan 7 seater ya, bukan 6 seater ya. Iya. Jadi itu dia nih, buat teman-teman yang mau beli mobil di harga 300 jutaan, mungkin bisa mempertimbangkan Hyundai karena mereka punya banyak pilihan dan juga tadi banyak sekali ya program-program pembeliannya. Apa kalian penasaran nih dengan mobil Hyundai? Mungkin mau test drive bisa langsung menghubungi dealer Hyundai di sini. Ntar secara ajaib akan muncul di sini. Gitu. Jadi itu dia dari kami bincang-bincang mobil. Gua Ivan, Gue Adit. sampai bertemu di video selanjutnya.